Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan Cipo The Gang. Nah, malam ini, hari ini, pagi ini, kapan sajakah hari ini? Cipo mau membahas tentang King Cobra. Nah, King Cobra adalah ular yang sangat viral ya teman-teman. Nah, menurut saya di dunia ini ular yang paling viral adalah pertama ular piton, ular boa. Itu yang terkenal ya, piton dan boa. Karena ada filmnya pasti. Terus King Cobra dan Cobra. Identik kata-kata Cobra pasti dengan India ya. Padahal di Indonesia sendiri juga punya kawan-kawan. Banyak banget jenisnya. Yang dari Kalimantan ada. Itu kalau baby motifnya seperti King Cobra ya. Hitam putih, tapi jaraknya tuh panjang-panjang. Terus ada di Sumatera, Naja Sumaterana itu ada dua macam, ada yang kot, ada yang hitam. Nah itu ada motifnya teman-teman di leher sebelah depan. Nah kalau di India atau di Thailand atau Kautia itu dia motifnya di belakang. Kalau Sumaterana itu di depan. Jadi kalau kelihatan dari depan tuh cantik banget. Dan pastinya ada kobra merah. Terus banyak banget lah. Kalau King Cobra juga banyak. Ada King Cobra Jawa, Sumatera, Kalimantan. Nah yang lagi viral kan King Cobra yang warna merah tuh keren, kayak punyanya Bang Ir. Terus teman-teman yang di Sumatera, yang di Medan punya Bunda Iin Ayu, itu Ratu Ular Purwokerto juga punya. Nah semoga saya nanti juga punya yang seperti itu. Nah ngomong-ngomong tentang ular kobra, apa sih bedanya kobra dan King Cobra? Sebenarnya sama-sama kobra ya, cuman kalau King Cobra pasti King Cobra itu king itu raja. Nah King Cobra itu bisa besar dan panjang. Panjang maksimal yang Cipo sendiri temuin kurang lebihnya 5 meter. Terus besarnya sama gelas ini, besar lagi pastinya. Wow. Terus ada lagi ular King Cobra merah yang terbesar, yang pernah saya pegang, bukan saya lihat ya. Kalau lihat kan di film-film banyak. Yang pernah saya temui sendiri, Cipo temui sendiri, punya Bunda Iin itu kurang lebih 3,5 meter, hampir 4 meter. Itu gede dan gemuk banget, keren pokoknya. Terus ada lagi, nah itu perbedaannya itu ya, yang kalau King Cobra bisa besar dan panjang. Terus kalau secara fisik, kalau ular kobra itu dia cenderung lebih kecil dan tidak bermotif. Biasanya badannya itu kalau ular kobra Jawa itu hitam polos, kadang ada yang sulfur ya teman-teman. Sulfur itu agak-agak kuning gitu warnanya. Kalau King Cobra biasanya seperti ada ring tail. Nah seperti ada ini cincin-cincinnya seperti itu. Dan pastinya perbedaannya lagi, kalau King Cobra itu tidak bisa menyemburkan bisanya. Nah kalau King Cobra itu tidak bisa menyemburkan bisanya. Memang dia sih bisa besar, bisa panjang, tapi tidak bisa menyemburkan bisanya teman-teman. Nah tapi unik, punya bejo itu punyanya Bunda Iin. Dia bisa mengeluarkan bisa. Sebenarnya dia nggak menyemprot, tapi tekanannya aja terlalu gede. Jadi dia keluarlah enak gitu kalau keluar. Terus kalau kobra biasa itu dia nggak bisa besar, tapi dia bisa menyemburkan bisanya. Nah semburan bisa ular kobra kurang lebih 2 meter. Nah ambil gampangnya lah, maksimal 2 meter. Nah jarak aman. Dan ular kobra itu adalah salah satu ular yang menurut saya
menurut saya adalah ular terbodoh di dunia. Nah, ini ular terbodoh di dunia. Karena apa? Karena kobra itu ibaratnya orang itu mau berkelahi bilang, aku pukul kau, gitu doang. Jadi orang itu pasti tahu, dia mau mukul saya. Nah, makanya ular kobra itu jarang banget menggigit manusia. Beda dengan ular hijau ekor merah itu sangat kalau orang Jawa bilang medeni, karena diam-diam dia tanpa suara, tanpa apa-apa, dia langsung menggigit jeklak. Nah, itu bahayanya ular hijau. Nah, kalau ular kobra itu dia setiap kali ketemu orang itu pasti dia langsung mengeluarkan suara, langsung mengeluarkan dirinya seperti ini, kek. Makanya orang itu pasti lebih waspada, karena di saat orang itu berjalan dan ada suara wus, berarti di situ ada ular kobra. Biasanya kalau petani sih udah hafal ya kayak gitu ya, udah hafal, terus dia lebih baik menghindar. Nah, ini buat teman-teman juga nih, dimanapun kita ketemu ular apapun, jangan sekali-kali dibunuh. Nah, dalam artian jangan dibunuh sembarangan atau dibunuh terus dibuang, itu mubadir. Kecuali dibunuh memang ada manfaatnya ya, itu beda lagi. Nah, kalau cuma dibunuh, dipentung, dipukul, dibacok terus dibuang, kan kasihan juga. Karena ular itu dia punya fungsi di dunia ini seperti manusia. Kita masing-masing makhluk Allah itu punya fungsi dan tugas masing-masing di dunia. Jadi kita harus menghormati masing-masing makhluk Allah. Nah, ular kobra seperti itu. Jadi dia pasti berdiri dan mengeluarkan suara. King Cobra pun juga seperti itu, sama. Makanya orang itu lebih waspada. Nah, ini kembali lagi. Tapi ada itu Kak yang digigit ular kobra. Ya nggak seberapa ya. Memang ada dari warga yang kegigit ular kobra. Tapi nggak banyak sebanyak ular hijau. Kenapa? Yaitu ular kobra bodoh karena dia itu semakin dia galakan, kalau di alam itu sensitif ya teman-teman. Jadi ada gerakan sedikit dia pasti langsung mengeluarkan suara wos dan menunjukkan siapa dirinya, biar predator atau mangsanya itu tahu, di sini ada kobra. Nah, seperti itu. Seperti garangan celinguk, ada kobra. Wah, kobra cewek. Wah, keren. Hayalan. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Kalau ular kobra, kenapa dia bodoh? Termasuk ular derik juga. Jadi dia itu ngasih aba-aba sebelum menyerang. Jadi bagi setiap predator atau mangsanya atau manusia bisa waspada. Makanya jarang banget manusia itu tergigit ular kobra, kecuali pemain atraksi. Itu pun gak semuanya teman-teman. Sekarang atraksi itu dijadikan ladang mencari jati diri, atau juga bisa dibilang gengsi. Nah, itu yang sangat berbahaya teman-teman. Karena apa? Bermain kobra atau king kobra itu tidak sembarangan. Butuh skill khusus, butuh pengetahuan, butuh ilmu. Dalam artian skill. Nah, skill itu skill kita, refleks kita. Di saat kobra itu menyerang, apa yang harus kita lakukan? Pastinya menghindar. Nah, itu butuh latihan khusus teman-teman. Enggak cuman sembrono kita punya mental terus dilihat banyak orang,
mentalnya berlipat ganda tuh. Nah, di saat kita mentalnya berlipat ganda, kita tidak kontrol. Nah, takutnya yang terjadi malah hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, teman-teman. Nah, kalau menurut Cipo sendiri ya, kenapa Cipo bermain King Cobra? Kenapa Cipo bermain Cobra? Kenapa Cipo atraksi Cobra? Pertama, itu memang kerjaan saya. Memang kerjaan. Kalau kerjaan itu untuk mencari nafkah. Siapa yang dinafkahi? Banyak. Burung, ikan, itu yang saya nafkahi. Kalau anak orang sementara belum. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi perlu skill khusus. Terus pengetahuan dalam hal apa? Nah, pengetahuan satu, kalau digigit ular itu pasti kan kita mikir resikonya. Kalau saya mainan ular kobra, sewaktu-waktu pasti kegigit walaupun kita hati-hati. Cipo pun begitu. Cipo sering digigit, makanya tangan Cipo nih nggak utuh nih. Dalam artian banyak luka sobek-sobek. Nah, kalau kita digigit, kita harus bagaimana? Nah, kalau kita berpikir ada rumah sakit, ada uang ke rumah sakit gampang, itu salah teman-teman. Salahnya bukan di rumah sakitnya, salahnya kita menggampangkannya. Nah, itu sebelum kita ke rumah sakit itu harus ada tindakan. Dari TKP kita tergigit sampai ke rumah sakit itu kita butuh waktu, kita butuh untuk menenangkan diri. Bagaimana caranya biar kita selalu tetap tenang. Nah, itu kita harus tahu. Seperti itu teman. Pengetahuannya bahwa ular kobra itu tidak semuanya karakternya sama. Tidak semua karakter ular kobra itu sama. Pengalaman Cipo sendiri ya, ular kobra itu ada yang galak banget tapi malah mudah buat kita interaksi. Ada yang jinak, itu malah yang bahaya teman-teman. Kenapa? Justru kembali lagi ke tadi ya, ular kobra termasuk ular terbodoh di dunia. Itu menurut saya sendiri ya. Nah, karena apa? Ular yang galak itu pasti dia mengasih aba-aba dulu sebelum menyerang ya, mengasih kode istilahnya. Berdiri mengeluarkan suara. Nah, kita tahu itu ular mau nyerang. Nah, seperti itu kan teman-teman. Tapi kalau ularnya jinak, nah itu yang bahaya. Makanya buat teman-teman yang mainan kobra, jangan sering posting kobra saya jinak. Kelihatan bodoh, maaf ya. Karena apa? Semakin jinak ular yang berbisa, semakin berbahaya. Karena apa? Karena dia nggak ngasih apa-apa, langsung menyerang. Tahu-tahu buat mainan seperti monop, cuman lelet, ciki-ciki, tahu-tahu set, mangap, mau apa? Bingung. Kalian gampang hilang. Bawa ke rumah sakit aja. Bener, bawa ke rumah sakit. Ada ampulnya, ada obatnya. Tapi apakah Anda bisa menghilangkan rasa panik Anda? Bagaimana caranya? Orang itu pasti blank kalau digigit. Yakin. Sehebat-hebatnya. Waktu digigit, tas. Dalam 5 menit pertama, dia pasti blank. Apa yang harus saya lakukan? Apalagi nggak pernah tergigit. Kita nggak panik biasanya karena kita terbiasa. Apakah harus kita tergigit terus? Biar kita terbiasa. Biar kita tidak panik. Salah teman-teman. Mengkondisikan badan memang fit, yaitu pokoknya skill, pengetahuan, ilmu itu kita harus punya. Kalau cuman mental tok, itu banyaklah resikonya, yakin. Dan di samping skill,
ilmu pengetahuan ini dirangkum jadi satu dengan apa? Doa. Dengan doa kepada Sang Maha Kuasa agar kita selalu diberi keselamatan, diberi kelancaran di setiap show, di setiap atraksi, di setiap pertunjukan. Nah itu, jangan ada sedikit pun rasa sombong. Yakin, jangan ada. Di saat kita sombong, di saat kita berdiri di atas kata wow, di atas kata hebat, di atas kata jago, kita berdiri di atas jarum. Semakin banyak yang bilang wow, semakin banyak yang bilang hebat, kita semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, dan lupa. Di saat kita lupa itu, di saat kita yang berbahaya, dan kita leno. Nah, kata orang Jawa itu leno itu apa ya jenenge ya? Iki lho Lur, lupa, dan itu semakin tinggi kita semakin lupa, semakin blank akhirnya. Jangan sampai ini hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar sharing, intermezzo saja sih untuk pengetahuan kita. Jadi ular kobra itu termasuk ular yang bodoh menurut saya. Bodohnya dia, setiap dia mau nyerang pasti ngasih apa-apa. Selain bodoh, dia hebat. Hebatnya apa? Hebatnya dia jarang melukai manusia tanpa sebab. Ingat teman-teman, dimanapun ular menggigit itu pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya pasti manusia sendiri. Entah kita mengganggu teritorinya, entah kita mengganggu kenyamanannya di kandang, entah kita memang benar-benar mempermainkannya. Coba ular kobra taruh aja di situ. Kalau kita nggak ngapa-ngapa dengan jarak yang aman, nggak mungkin dia gigit kita, dan nggak mungkin dia terusik teman-teman. Karena apa? Karena dia nyaman. Kalau dia nyaman, dia biasa aja seperti wanita. Wanita kalau udah nyaman, udah seperti itu. Lagi ke pokok. Semua ular itu menggigit pasti karena ada sebabnya. Seperti itu. Itu menurut pengalaman saya dan pengalaman teman-teman mungkin ya di rumah ya. Jadi teman-teman yang seumpama teman-teman pengen bermain kobra, bermain king kobra, cari tahu dulu harus bagaimana, gimana, dan apa sih kobra itu. Kita harus tahu. Kalau kita harus tahu, kita pelajari bareng-bareng. Kita pelajari, oh karakter king kobra, karakter kobra seperti ini loh. Nah, karena macam-macam memang karakternya, nggak bisa saya jelaskan satu persatu, kecuali memang ada ular kobranya. Dan mungkin kita bisa sharing bareng gitu, baru saya bisa bilang. Saya nggak 1 tahun 2 tahun teman-teman. Saya dari kecil memang udah jadi satu sama kobra, jadi saya sendiri cinta. Nah ini dia, cintai hewanmu maka dia akan mencintaimu juga. Kalau kita bermain dengan hati, itu akan menjadi seni. Tapi kalau bermain dengan gengsi, jangan sampai kita innalillahi. Ini buat pengetahuan buat kita aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini hanya cuap-cuap dari mulut Cipo yang jarang gosok gigi, jarang makan pagi, jarang minum kopi, jarang punya uang. Seperti itu aja teman-teman. Mungkin suatu saat kita ada waktu, kita bisa sharing-sharing
online. Kayak anak sekolah. Saya sendiri, saya jawab sendiri. Enggak apa-apa lah, sekedar pengetahuan. Semoga bermanfaat. Saya kembali lagi, saya baleni lagi. Semoga bermanfaat dan bermanfaat. Lestari alamku. Satu lagi teman-teman, lupa saya. Tidak semua ular itu berbahaya dan tidak semua ular itu berbisa. Ular itu asik, ular itu menarik, tergantung kita yang menyikapinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.